Halo teman-teman, di sini saya sedikit berbagi eh, memilih mobil bekas. Apabila Anda berencana membeli mobil bekas, teman-teman berencana membeli mobil bekas, baik itu tahun yang lama atau yang tahun yang baru, di sini saya sedikit berbagi ya guys. 2 bulan yang lalu saya membeli mobil bekas Innova bensin tahun 2005. Lihat-lihat di iklan, dan akhirnya saya memutuskan satu mobil yang menurut saya oke nih. Kemudian saya periksalah mobil itu, dan memang bodinya mulus, interiornya bersih, ban masih tebal, velg memang bukan original, sudah diganti, tapi keren gitu. Seperti itu. Oke, mungkin ini saya bukan ahli otomotif ya guys, bukan orang yang mengerti akan mesin mobil atau segala sesuatunya lah tentang mobil bekas. Tapi di sini saya sedikit berbagi saja. Yang pertama, usahakan ngecek mobil tuh body semua, cat apakah masih mulus, semua diperiksa. Kemudian coba periksa bagian dalam, pintu, pinggiran pintu apakah masih mulus ya, depan belakang semuanya. Kemudian coba interior atasnya apakah masih mulus, bersih. Begitupun jok. Nah, ini jok bukan asli ya guys, ini saya tambah lagi melapisi jok aslinya. Dan jok aslinya memang masih bersih, masih bagus, masih mulus, tapi supaya lebih enak dilihat atau untuk melindungi jok asli bawaan, saya pesan ke tukang jok untuk bikin lapisan jok lagi. Oke, setelah diperiksa semua, usahakan juga guys belakang juga diperiksa. Misalnya ini Innova tahun 2005 ya guys, periksa semuanya apakah ada yang penyok, takutnya ini bekas kecelakaan gitu guys. Diperiksa semua. Setelah selesai, periksa juga di bawah mobil. Usahakan ke bawah, periksa benar-benar apakah ada kebocoran oli mesin, oli gardan dan lain-lain, apakah ada tetesan oli atau tidak. Pokoknya agan periksa semua, mulai dari bodi luar, interior, semuanya diperiksa apakah ada yang rusak, mulus tidaknya. Atas juga perlu diperiksa apakah ada semacam apa ya disebut kropos ya, apakah ada yang kropos atau tidak ya. Begitu ya teman-teman, intinya periksa dulu luar, pintu-pintu, interior. Setelah itu mesin apakah starternya langsung jalan, AC segala macam harus diperiksa apakah jalan, misalnya single atau double blower semua diperiksa apakah lancar atau tidaknya. Kemudian, nah ini guys penting. Kemarin itu saya kurang paham. Nah ini guys, saya kurang paham cara memeriksa mesin, kap mesin, dalamnya dan lain-lainnya. Mana yang masih bagus, mana yang berfungsi dengan benar. Ya. Kemarin itu saya periksa saja. Kalau wah ini bagus gitu kan, oke, terawat. Tapi memang guys, Innova 2005 ini yang kemarin saya beli tergolong bagus di tahun 2005. Bodinya masih sangat mulus, interior juga bagus dan bersih. Nah, kelemahan saya adalah
karena tidak mengerti otomotif, ya, ada beberapa hal yang miss. Ya, yang pertama guys, periksa busi. Ini namanya coil, ya, coil busi. Coil busi ini ada 4 guys. Nah, satu lagi tertutup ini nih, saluran udara sepertinya. Di bawah sini guys. Nah itu kemarin saya karena kurang paham, oke, saya cek nyala, oke, sip lah gitu kan. Tapi hati-hati guys, ini coil ini harus warnanya agak kebiru-biruan. Ini menandakan bahwa coil itu adalah coil asli, ya. Kemarin saya karena tidak mengerti, ya bisa dikatakan miss satu. Nah, yang nyumput di sini itu coil businya bukan yang asli, ya. Akhirnya kemarin saya suruh montir untuk periksa, oh ternyata ini harus diganti karena bukan bawaan asli, ya. Itu satu. Yang kedua guys, nah ini untuk tali kipas diperiksa. Di sini ada, saya nggak ngerti ini namanya apa, yang gini-gini. Nah, di paling bawah itu namanya pulley crankshaft. Nah, kemarin tuh saya nggak bisa, tidak memeriksa apakah pulley crankshaftnya itu masih saat berputar stabil atau tidak. Ternyata setelah saya beli, diperiksa sama montir, wah ini kurang, tidak stabil pak, pulley crankshaftnya goyang. Wah, budget lagi itu ya guys. Ini harus diperiksa semua. Ini saya cuma sharing aja agar lebih teliti dalam membeli mobil bekas nantinya. Ini harus diperiksa apakah ini semua 1, 2, 3, ada berapa banyak pulley crankshaft saat mesin dinyalakan, apakah stabil putarannya atau tidak, atau goyang. Kalau goyang itu jelas harus diganti dan budget lagi. Oke guys, itu ya guys, asal tahu aja. Untuk coil busi asli harganya itu tergantung ya guys, toko di tempat kita beli dan kota tempat kita tinggal. Kebetulan saya dari Bandung, ini belinya itu lumayan guys, ada yang jual 800.000, ada yang jual 1.100.000. Kebetulan saya dapat toko bisa dikatakan original asli, tapi harga bersahabat lah. Ini satu biji 800.000 rupiah. Nah, pulley crankshaft yang paling bawah, nah itu guys, itu harganya hampir 1 juta rupiah. Nah, lumayan kan guys, nambah budget lagi. Kalau misalnya teman-teman semua saat beli mobil tahu misalnya, oh ini begini, ini harus diganti, mungkin harga mobil tersebut bisa dinego lagi, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian diperiksa juga remote, ya, remote mobil, apakah remote-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemarin bawaan aslinya yang saya itu pas pertama dicoba oke, di sana stuck, buka tutup oke. Tapi setelah sampai rumah, lama kelamaan remote-nya tidak berfungsi dengan baik, sangat sulit sekali untuk dibuka tutup, sampai akhirnya harus menggunakan manual. Nah, ini akhirnya saya ganti ke tukang kunci, duplikat kunci, untuk diduplikat, bikin remote sendiri, ya nambah budget lagi kurang lebih 400 sampai 600.000 rupiah guys. Oke guys, itu tolong diperhatikan kalau teman-teman ingin membeli mobil bekas. Dan juga yang tak kalah paling penting adalah kita harus periksa yang namanya yaitu nomor rangka dan juga nomor mesin mobil tersebut, dan juga sesuai dengan STNK dan BPKB. Yang jelas guys, saat kita beli mobil bekas sudah jelas itu mobil bekas, tahun lama kah, tahun yang masih baru kah, tetap itu bekas. Tapi memang kita setelah beli pasti kita akan servis, ganti ini ganti itu. Ya sebisa mungkin kita tidak mengeluarkan budget yang besar untuk servis atau ganti spare part ini dan itu. Jadi untuk meminimalisir itu, sebisa mungkin kita teliti dalam memeriksa segala sesuatunya. Bawah mobil harus masuk, ya, mesin
semuanya dicek saat menyala, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terus body, semua segala sesuatunya diperiksa agar meminimalisir pengeluaran kita saat servis atau ganti spare part. Begitu saran saya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali.